lampunya ini kalau awet, tidak terbakar, tidak kena hujan, insya Allah sampai ke anak cucu akan manfaat. Iya. Dan insya Allah menjadikan amal jariah terus. Dan misalnya kalau misalnya untuk di masjid wakaf nih, untuk di musola biar Bisa. dibaca orang, itu juga bisa. Iya, Dan itu pahalanya selama dibaca orang ini akan ngalir terus kepada yang jariah, yang wakaf tadi. Walaupun kita tidak mengarang langsung kayak saya gitu. Iya. Apa nih? Sebagai wasilah aja, sebagai capek-capek yang mengarang ya. Tapi ya alhamdulillah insya Allah menjadi pahala juga. Insya Allah pahalanya sama ya. Insya Allah mudah-mudahan. Yang mengedarkan juga sama. Insya Allah pokoknya akan diberi pahala. Cuma ada kaidah kait pahala itu ada al-ujrah bi qadril masyaqqah. Iya. Jadi mengenai upah pahala itu melihat kerepotan. Ya apa yang nulis dengan yang mengedarkan repot mana? Tentu kalau yang nulisnya kadang-kadang mencari satu hadis aja memerlukan setengah jam. Kita membongkar kitab yang mana itu. Karena terus terang aja Pak Andre, saya nggak puas kalau kayak di koran atau di majalah hanya ketika hadis itu Rahul Bukhari hanya HR Bukhari, hadis riwayat Muslim HR Muslim, Abu Dawud HR Abu Dawud. Kalau saya mesti dibuka dulu kitab aslinya di Sahih Bukhari itu di jilid berapa, di halaman berapa. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, insyaallah kita berjumpa kembali dalam episode yang keempatnya. Membahas tentang kajian kita, yaitu tentang kajian umat bertanya, ulama menjawab. Alhamdulillah kita sudah hadir guru kita yang mulia Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak Andre juga mudah-mudahan sehat. Amin. Mohon doanya Pak. Amin Ya. ya Allah ya Rabbal. Baik pemirsa, sebelum kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada buku yang akan kita tayangkan pada hari ini tentang umat bertanya, ulama menjawab. Terlebih dulu kita sedikit penekanan kembali pada guru kita. Beliau adalah Ketua Umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dan sekaligus beliau sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Modern Darus Solihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok. Dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di IIQ atau Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Dan beliau juga sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh dan sekaligus sebagai muftinya yaitu di Nur Rima Al-Wali atau NRA di Jakarta. Baik pagi, selanjutnya kita akan membahas pada kajian kita berikutnya. Yang sebelumnya kita bahas pada episode sebelumnya itu sudah banyak pertanyaan. Kita akan masuk pada tema yang ketujuh, yaitu masuk surga dengan rahmat atau dengan amal Pak. Baik ya. Nah, ini pertanyaan gini Pak. Ya, silakan dibacakan. Langsung saja pertanyaannya. Saya pernah mendengar seorang khotib dalam khutbah Jumat berkata bahwa seorang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Baik. Namun ada pula mubalik yang berkata bahwa seorang bisa masuk surga karena amal ibadahnya. Mohon penjelasan bagaimanakah yang sebenarnya. Nah, itu pertanyaan Pak Gi. Ya. Jadi ada dua informasi itu informasi yang diterima oleh jamaah ini. Ya, jamaah biar ini bisa menjadikan pencerahan mana yang benar Pak Gi. Ya, mohon bisa dijelaskan. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, kemudian Pak Haji Andre yang saya hormati, ini rupanya ada di antara jamaah kita ini yang agak bingung. Kenapa? Karena rupanya mendengar ada seorang khotib ketika Jumatan, membacakan khutbah yang isinya bahwa kita umat Islam, katakanlah orang yang beriman, masuk surganya itu sebenarnya adalah dengan rahmat Allah, dengan adanya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara
orang ini mendengar pula dari seorang mubalik ya, katakanlah penceramah yang mengatakan bahwa kita masuk surga ini adalah dengan sebab amal ibadah kita. Nah, sehingga ditangkap oleh jamaah tadi, sepertinya kok jadi beda nih antara khotib ceramah ya ungkapannya dengan yang mubalik tadi. Sehingga yang benar yang mana? Yang benar itu yang mana ini? Apakah dengan rahmat Allah atau dengan amal ibadah ini? Ya, ini sehingga perlu di dalam umat bertanya ulang menjawab ini kita jelaskan berdasarkan tentunya dalil-dalil ya. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika sesuatu masalah dengan adanya dalil itu sabit, akan kokoh, akan kuat, mantaplah hati kita ya. Tapi kalau bila dalilin maka sulit ya untuk diterima, untuk dijadikan pegangan. Nah, kaitan dengan jawaban ini Pak Haji Andre bisa dilihat halaman 30. Pemirsa juga yang sudah punya bukunya bisa dilihat halaman 30 ya. Karena buku ini sudah beredar mungkin sekitar ya lebih 10 tahun yang lalu lah ya. Sudah kemana-mana, sehingga insya Allah jamaah banyak yang sudah punya. Bahkan sudah dicetak berulang-ulang Bang. Berulang-ulang, tahu berapa puluh kali ini dicetaknya ya oleh penerbit di Bandung ini. Amin. Nah, kemudian kita jelaskan di sini jawabannya. Pertanyaannya tadi kan, masuk surga seseorang itu apakah berdasarkan amalnya atau rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan dengan amal. Jawabannya, mengenai masalah ini terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Disebabkan adanya dua dalil, yaitu Al-Quran dan hadis yang secara sepintas kelihatannya bertentangan atau bahasa Arabnya ta'arud atau istilahnya kontradiktif. Coba lihat, menurut zohir nas Al-Quran, apa artinya zohir itu? Apa yang nampak ya dari nas, dari bunyi Al-Quran, bahwa seseorang masuk surga karena amal ibadahnya. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Coba Pak Haji Andre juga pemirsa yang mulia, kita perhatikan Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, ayatnya udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke surga, ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Berarti kan berdasarkan ayat ini masuk surga itu berdasarkan amal. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab kalian beramal, yaitu kerja atau usaha. Ya, ibadah. Kemudian ayat yang kedua misalnya surah Al-A'raf ayat 43. Yang bunyi ayatnya penggalannya adalah antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini juga ayat surah Al-A'raf ayat 43 juga sama dengan surah An-Nahl ayat 32, yang intinya sama-sama menyatakan ya menurut dohir nas, menurut ayat Quran tadi, bahwa seseorang masuk surga itu bima kuntum ta'malun, dengan sebab kalian beramal ibadah. Ya. Bahkan saya pernah mendengar Sayyidina Ali sendiri, seorang sahabat Nabi yang sangat istilahnya alim tentunya, dan sekaligus mantu Rasulullah, karena putri Rasulullah Siti Fatimah Az-Zahra dinikah oleh Ali bin Abi Thalib ini, pernah berkata, man dzanna annahu dakhala jannah bighairi juhdin fahuwa mutamannin. Ya, bahasa Arab. Artinya mandzanna, barang siapa yang mengira, menduga dakhala jannah, bisa masuk surga bighairi juhdin. Pakai jim, ha besar dan dal. Artinya tanpa ada kesungguhan dalam ibadah. Sebab Pak Andre, zuhdin itu ada kalanya pakai zai, pakai ha besar dal. Ada kalanya pakai zai. Itu artinya beda. Kalau bighairi zuhdin pakai zai, tanpa zuhud. Kalau zuhud itu artinya orang yang tidak diperbudak oleh materi. Ini orang ini zahid, orang ini biasanya ahli tasawuf ya, ahli sufi, ini zuhud sekali. Itu terkenal, tapi itu pakai zai. Nah, tapi ungkapan yang Sayyidina Ali ini pakai jim, juhdin dari kata jihad.
Ya, artinya tanpa sungguh-sungguh. Kan kalau jihad itu perang itu biasanya nggak ada yang loyo yang sungguh-sungguh. Nah, jadi barang siapa yang mengira masuk surga tanpa ada kesungguhan dalam ibadah, bahwa mutamannin, kata Imam Sayyidina Ali tadi, maka dia adalah penghayal yang kelas kakap. Jadi maksudnya kalau orang ingin masuk surga tidak mau ibadah, istilahnya ongkang kaki aja, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau zakat, puasa, haji dan sebagainya, maka itu kata Sayyidina Ali tadi hanya menghayal belaka. Berarti kan Imam Sayyidina Ali pun tetap menyatakan amal ini penting. Iya, ibadah itu perlu. Penting, gua nunggu-nunggu, nanti juga Allah sayang sama kita. Enggak seperti itu. Iya. Nah, jadi menurut ayat Al-Quran tadi, bahkan Sayyidina Ali mengungkapkan tadi, menunjukkan bahwa surga itu bisa dimasuki ketika kita beramal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Namun menurut nas, ya, zahir nas hadis Nabi, artinya apa yang nampak dari hadis Nabi, bahwa amal ibadah itu tidak dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, bahkan tidak pula menjauhkan seseorang dari azab api neraka, melainkan karena rahmat Allah semata, berdasarkan nas hadis yang sahih. Coba lihat hadisnya dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini, Pak Jandre, adalah kitab sahih yang tidak diragukan isinya tentang kesahihannya, kebenarannya. Ini memang sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada ulama mengatakan bahwa as-sahul kutub ba'da Al-Quran, kitab Sahih Bukhari wa Muslim, sebenar-benarnya isi kandungan kitab setelah Al-Quran adalah apa yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya diakui tentang kesahihannya. Nah, dalam hadis Sahih Muslim ini terdapat sebuah hadis yang berbunyi begini. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata wa la yujiruhu minan nari wa la ana illa bi rahmatin minallah. Ini ada di Sahih Muslim juz 2 halaman 528. Artinya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, amal soleh seseorang di antara kamu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga dan tidak dapat menjauhkannya dari azab api neraka, dan tidak pula aku, kecuali, ini Nabi yang bersabda ya, tidak pula aku kecuali dengan rahmat Allah. Jadi menurut hadis Nabi ini, amal-amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga atau menjauhkan dari azab api neraka. Aku sendiri demikian, kecuali dengan adanya rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain bunyinya begini. Ini ada di Sahih Muslim juga, cuman agak sedikit redaksinya berbeda. Dari sahabat Abi Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah SAW, la yudhila ahadan minkum amaluhu al jannata, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu bipadlin wa rahmatin. Artinya dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, amal soleh seseorang di antara kamu sekali-kali tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Mereka para sahabat bertanya, hai Rasulullah, tidak pula engkau? Maksudnya engkau juga seperti itu, tidak bisa memasukkan amal engkau ke dalam surga? Nabi Rasulullah menjawab, tidak pula aku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim, kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 528. Mengenai hadis yang menyatakan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah dan karunia-Nya, kami telah menemukan dalam kitab Sahih Muslim lebih dari 4 buah hadis banyak. Sebenarnya bila dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tersebut dianalisis agak mendalam, tidaklah terdapat pertentangan atau ta'arud ya dalam bahasa Arabnya, melainkan dapat kita kompromikan. Jadi sebenarnya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita analisis lebih dalam,
antara ayat Al-Quran dan hadis memang kan kesannya sepertinya bertentangan. Beda. Menurut Al-Quran masuk surga berdasarkan amal, menurut hadis masuk surga berdasarkan rahmat dan karunia Allah. Nah, ini kayaknya mustahil untuk bertentangan. Kenapa mustahil? Kenapa enggak masuk akal kalau bertentangan? Karena Rasulullah SAW ini kan katakanlah seorang nabi dan rasul, petugas atau pesuruh ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang di antara bicaranya itu di antara tugasnya memperjelas kepada apa yang kurang jelas dari Al-Qur'an. Ada dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an yang penuh dengan peringatan-peringatan itu. Ya. Kemudian litubayyana linnas, supaya engkau menjelaskan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Ini surah An-Nahl ayat 44. Jadi di antara tugasnya Rasulullah itu adalah tabyin, memperjelas apa yang mujmal, apa yang global dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Maka menurut logika mustahil yang Allah telah berikan wewenang untuk menjelaskan, kemudian antara Rasul dengan Allah itu bertentangan, berbeda. Seperti saya tugaskan Pak Andre gini-gini, saya yakin Pak Andre ini akan mampu apa yang saya maksudkan, makanya saya tugaskan. Ya, terus Pak Andre dengan saya jadi bentangan, kan jadi bingung. Itu menurut saya nggak masuk akal. Ditambah lagi dalam surah An-Najm dalam Al-Quran ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya wa ma yantiqu anil hawa, dan Rasulullah itu tidak pernah bicara mengungkapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali berdasarkan wahyu yang dia terima dari Allah. Nah, maka menurut logika kayaknya mustahil kalau Allah mewahyukan begini, Rasulullah menjabarkan kok jadi yang lain, beda dengan yang dimaksud Allah. Itu menurut saya nggak bisa masuk akal. Yang pertama ayat An-Nahl 44 tugasnya untuk menjelaskan, di dalam surat An-Najm tadi Rasulullah dijamin bahwa apa yang dibicarakannya berdasarkan wahyu. Karena kan berarti kan nggak lepas dari kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita uraikan lebih lanjut. Sebenarnya bila dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tadi dianalisis agak mendalam, tidaklah terdapat pertentangan atau ta'arud, melainkan dapat dikompromikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan komentar dua tokoh ulama. Yang satu terkenal sebagai pakar dalam bidang tafsir, sedangkan yang kedua terkenal pakar dalam bidang fikih dan hadis. Yaitu yang pertama bernama Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Dalam kitab tafsirnya As-Sawi, ketika mengkompromikan dua dalil tersebut, beliau berkata, ya, Imam As-Sawi ini alhamdulillah Pak Andre, saya memiliki kitab tafsirnya 4 jilid tebal, ya. Judul tafsirnya adalah Hasyiatus Sawi ala Tafsir Jalalain, artinya memberikan komentar terhadap kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalainnya hanya 1 jilid 2 juz, tapi beliau komentari sampai 4 jilid tebal, ya. Beliau lahir di Mesir, tapi beliau akhirnya hijrah pindah ke Madinah dan wafat di Madinah, Imam Ahmad Sawi Al-Maliki ini. Nah, beliau ketika mengkompromikan antara Quran dan hadis tadi supaya masyarakat jangan bingung, kata beliau begini, in kulta waroda fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudhilal jannata ahadun bi amalihi qila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatagomadani Allah bi rahmatihi ujiba bi annal ayata mahmulatun alal amal al mashubi bil fadli wal hadisa mahmulun alal amalil mujarradi anhu. Ini ada dalam kitab Tafsir As-Sawi jilid kedua halaman 75. Ya, jilid 2 halaman 75. Kata beliau, jika engkau berkata telah terdapat keterangan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang sekali-kali tidak masuk ke surga dengan sebab amalnya. Rasulullah ditanya, dan tidak pula engkau, hai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, dan aku pun tidak kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Lalu Imam As-Sawi menjawab bahwasanya amal yang tersebut dalam ayat Al-Quran itu ialah amal yang disertai dengan fadl atau karunia Allah. Sedangkan amal yang dimaksud dalam hadis Nabi itu ialah amal yang tidak disertai karunia Allah. Ini ada dalam tafsir Sawi jilid 2 halaman 75. Kemudian kita baca dulu komentar ahli hadis dan sekaligus ahli fikih terkenal, yaitu Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Ya, karena hadisnya tadi itu di Sahih Muslim, maka disyarah itu artinya di komentar dari Sahih Muslim. Imam Nawawi berkata, kata beliau ketika mengkompromikan kedua dalil tersebut di atas, beliau menjelaskan, wa fi dhahiri hadhil ahadis dalalatun li ahlil haq annahu la yastahiqu ahadun as-sawaba wal jannata bi ta'atihi wa amma qauluhu ta'ala udhulul jannata bima kuntum ta'malun wa antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa nahwuhuma minal ayati dalati ala annal a'mala yudhilu bihal jannata fala yu'aridu hadhil ahadisa bal maknal ayat anna duhulal jannati bisababil a'mali summa taufiqu lil a'mali wal hidayah lil ikhlasi fiha wa qabuluha bi rahmatillah wa fadlihi. Artinya ya, ini syarah Sahih Muslim ada di juz 17 halaman 160 sampai halaman 161. Artinya, dan dalam kenyataan hadis-hadis ini ada petunjuk bagi ahli hak bahwasanya seseorang tidak berhak mendapat pahala dan surga karena amal ibadahnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan, dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan, dan seumpama keduanya dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya amal ibadah itu dapat memasukkan ke dalam surga. Maka firman Allah itu tidak bertentangan dengan beberapa hadis ini. Akan tetapi ayat-ayat itu berarti bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga karena amal ibadahnya, kemudian mendapat taufik untuk melakukan amal ibadah itu, dan mendapat hidayah untuk ikhlas dalam ibadah sehingga diterima di sisi Allah, adalah berkat rahmat Allah dan karunia-Nya. Ini ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 17 halaman 160 sampai halaman 161. Jadi ini sebagai mulasah kesimpulannya, jadi tidak benar kalau ada orang seorang khatib dalam khutbah Jum'ahnya itu berkata bahwa seseorang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata, sebab tidak sesuai dengan bunyi nas ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bima kuntum ta'malun, dengan sebab kalian beramal atau beribadah. Begitu pula tidak tepat kalau ada seorang mubaligh dalam pidatonya berkata bahwa seseorang masuk surga karena amal ibadahnya semata, sebab menyalahi bunyi nas hadis Nabi yang sahih tadi. Yang benar ialah seseorang masuk surga berkat amal ibadahnya dan dengan adanya rahmat Allah serta karunia-Nya. Ia diberi taufik untuk beramal dan diberi hidayah agar ia ikhlas dalam beramal. Baik. Ya, Jadi artinya antara Al-Quran dan hadis itu jangan dipisahkan. jangan dipisahkan. Ya. Jadi harus disatukan. Jadi Tuh. pengertiannya, kalau Allah ya maha memberikan rahmat, ya udah nanti aja lah. Saya nunggu kasih sayang Allah aja. Ya. Nanti juga masuk surga kan ada yang begitu bagi Ada ya. yang begitu. Padahal harusnya ibadah juga. Harus ibadah juga kan. Sini Jadi tadi kan itu jadi Betul. jadi tukang menghayal. Iya. Kalau cuman menunggu rahmat Allah nanti juga kasih sayang Allah tiba lah. Iya. Nggak bisa. Jadi justru Harus amal. ibadah harus diutamakan dan harus ikhlas karena Ikhlas. Allah. Dan Itulah ketika- turunnya rahmat Allah kan gitu. Dan ketika ibadah itu harus disertai dengan rahmat Allah. Maunya dia istilahnya warawiri atau gada Iya. gidig datang ke masjid, datang ke itu juga tidak lepas dari rahmat Rahmat Allah. Allah, Sebab iya. tidak sedikit orang yang malas ya mau ibadah tapi kan berat sekali. Berat, Berarti belum ada rahmat Allah dan hidayahnya, sehingga
dengan dia datang ke tempat itu tidak lepas dari kena ada rahmat Rahmat Allah. Allah. Makanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalkan hanya nunggu rahmat tapi nggak mau ibadah. Tidak mau ibadah atau Padahal pengennya ibadah masuk surga. Iya. Atau mengambil ibadah aja nggak penuh rahmat Allah lah itu. Saya kira nggak bisa. Maka dipadukan. Baik. Baik pemirsa, jadi itulah penjelasannya tentang apa masuk surga itu dengan rahmat Allah atau dengan amal. Iya. Maka antara Al-Quran dan hadis itu nggak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya berjalan. Jadi tetap ibadah, dan itu ibadah juga karena itu rahmat Allah, dan kita insya Allah harus ikhlas ya, karena Allah dan menjadikan amalan yang Allah ridhoi gitu bagi ya. Ridhoi sehingga kita bisa masuk surganya Allah. Makanya Pak Andre, Ya. kita tidak setuju dengan ada pendapat ada namanya inkar sunnah ya. Jadi ada kelompok yang disingkat IS, ingkar sunnah, mengingkari kesunahan Nabi sebagai dasar hukum. Karena kalau hanya berdasarkan Quran saja nanti akan kacau, akan tidak jelas. Makanya ketika dulu Institut Ilmu Al-Quran membuka pasca sarjana, dulu kan maunya jurusannya jurusan ulumul Quran gitu. Sehingga ada yang usul waktu itu, Allah yarham Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML itu, bahwa harusnya ditambah dengan jurusan atau konsentrasi ulumul Quran dan ulumul hadis. Kenapa? Karena kalau cuman ulumul Quran aja nggak ada ulumul hadisnya, ya kurang lengkap lah gitu ya. Akhirnya Al-Qurannya dibahas aja gitu pagi. Apa? Al-Quran aja yang dibahas. Iya, makanya harus disesuaikan dengan hadis. Karena ibarat katanya matahari dengan cahayanya. Jadi ibaratnya Quran itu kayak mataharinya pokoknya. Nah, hadis itu ibarat cahayanya, penerang. Itu makanya perlu selain kita Al-Quran juga ya hadis-hadis Nabi dikuasai. Sehingga bisa dikompromikan antara dua macam. Sedangkan pada penjelasan hadis tadi dikatakan bahwa Al-Quran yang kelihatan ada perbedaan dengan hadis, Rasul itu justru menjelaskan gitu loh. Iya, ada tugas menjelaskan tentang maksudnya Al-Quran itu gimana kan itu. Iya. Maksudnya dari sunnah. Itu satu-satunya orang yang diberi tugas oleh Allah sebagai tabiin mufasir yang pertama dan utama, dan pasti tafsirnya itu benar. Betul. Insyaallah. Baik. Karena Rasulullah adalah pilihan Allah. Dan tidak perlu diragukan lagi. Apalagi ada punya sifat sidik, jujur, amanah. Iya, tabligh patona. Mustahil lah beliau. Mustahil. Ya, salah. Ya. Baik pemirsa, itulah pertanyaan yang pertama. Kemudian kita menginjak pada pertanyaan berikutnya. Insya Allah di episode-nya akan ada satu pertanyaan lagi. Ini pagi ada satu pertanyaan, kita menginjak pada tema tentang doa setelah sholat tahajud. Ya. Pertanyaan. Ada pertanyaan pagi. Ya. Pertanyaan begini. Saya tertarik untuk melakukan sholat tahajud, akan tetapi saya belum tahu doanya. Bagaimana bunyi doa sholat tahajud yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon diterangkan bagi. Ya, begitu pertanyaan bagi. Baik. Yang pertama tentunya kita bersyukur ada yang bertanya ini, di mana dia ingin melakukan sholat tahajud yang memang sholat ini ada langsung anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Surah Al-Isra itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan memang kita hendaknya harus merasa musibah kalau satu malam aja tidak sholat tahajud ini ya, karena begitu pentingnya perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, ketika ada orang mungkin ini ingin doanya, artinya setelah tahajud ini kan ada doa dari Rasulullah. Rupanya si penanya ini belum tahu apa sih doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, tentunya kepada kita sebagai umatnya yang maksur, istilah maksur itu artinya yang mungkin berdasar kepada ya hadis Nabi lah. Nah, kemudian saya dalam menjawab ini langsung melihat kepada kitab namanya Sahih Bukhari ya. Jadi kenapa
saya jadikan rujukan kitab Sahih Bukhari ya, karena di dalam keterangan Imam Nawawi itu mengatakan bahwa ashahul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari wa Muslim. Jadi sebenar-benarnya isi kandungan kitab setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran kan jelas ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit. Semuanya benar, bersumber dari Allah sebagai petunjuk bagi yang bertakwa. Ditambah lagi dengan ayat al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin dalam surah Al-Baqarah juga. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu tentang kebenaran apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dalam surah Fussilat, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Jadi Quran, kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat mulia. La ya'tihil batil, tidak kedatangan kepalsuan ya, min baini yadayhi wa la min khalfihi, baik dari arah depannya maupun di arah belakang. Pokoknya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Tanzilun min hakimin hamid, karena diturunkan dari zat Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi artinya Al-Quran kita sudah tidak meragukan lagi, dan bagi orang yang meragukan ini tentu termasuk orang yang murtad kalau dia orang Islam ya, apalagi tidak percaya adanya akhirat. Itu jelas bertentangan dengan surah Al-Baqarah di awal, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu terhadap hari akhirat harus yakin. Nah, makanya kita alhamdulillah termasuk yang meyakini apa yang Allah informasikan dari ayat-ayat Al-Quran atau isi kandungannya. Nah, kemudian mengenai keterangan tadi sesahih-sahihnya, sevalid-validnya, sebenar-benarnya isi kandungan sebuah kitab setelah Al-Quran, oleh Imam Nawawi dinyatakan adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, makanya rujukan saya yang pertama ini tentunya adalah kitab Sahih Bukhari. Ya. Nanti di belakang mungkin Pak Andre ada pertanyaan juga ya kaitan dengan Imam Bukhari ini, kenapa menjadi kitab ya rujukan, padahal Imam Bukhari ini dari Bukhara ya, katakanlah dulu Uni Soviet ya, bukan dari Arab Saudi atau dari Mesir dan sebagainya. Itu masalah yang akan datang nanti, tapi yang jelas ini bisa kita tanyakan nanti. Bisa ditanyakan nanti. Nah, yang sekarang ini kita jawabannya adalah dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas juga nama lengkapnya aslinya Abdullah bin Abbas. Cuman disingkat jadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur di tengah malam lalu sholat tahajud, beliau suka membaca doa berikut ini. Ya, ini doa sholat tahajud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita sebagai umatnya ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh bagi kalian ada pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Ditambah lagi dengan surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian ambil, artinya ikuti, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian hentikan, artinya jangan diikuti, kalau dilarang jauhi, ketika disuruh sesuatu dicontohkan ya kita ikuti. Ya, Al-Hasyr ayat 7. Nah, maka dengan doa tahajud beliau yang perlu kita ikuti adalah bunyinya sebagai berikut ini. Ya. Allahumma lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu. Laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu nurus samawati wal ardi. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu
wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang menjaga langit dan bumi dengan segala isinya. Bagimu segala puji, milikmu lah kerajaan langit dan bumi dengan segala isinya. Bagimulah segala puji, pemberi cahaya langit dan bumi. Bagimulah segala puji, engkaulah yang benar. Janjimu adalah benar, perjumpaan denganmu adalah benar, firmanmu adalah benar, surga itu adalah benar, neraka itu adalah benar, para nabi itu adalah benar, Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, hari kiamat itu adalah benar. Ya Allah, kepadamu-lah aku berserah diri, kepadamu-lah aku beriman, kepadamu-lah aku bertawakal, kepadamu-lah aku kembali, dengan hujjah-Mu-lah aku berbantah dengan orang kafir, dan kepadamu-lah aku bertahkim, menjadikan engkau sebagai hakim. Ampunilah dosa-dosaku yang sudah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, baik yang aku rahasiakan maupun yang aku nyatakan. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Allah Rabbul Alamin. Itu arti daripada doa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Sufyan bin Uyainah, seorang ulama, berkata bahwa ada seorang ulama yang bernama Abdul Karim Al-Bisri telah menambahkan kalimat setelah doa tahajud tersebut dengan lafaz wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah semata. Doa tahajud Rasulullah SAW beserta tambahannya dari Imam Abdul Karim Al-Bisri ini terdapat dalam kitab-kitab di bawah ini, ya. Satu dalam kitab Sahih Bukhari ini di juz 1 halaman 196, yang kedua di dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari juz 2 halaman 307. Yeah. Jadi saya mengutip dari dua kitab ya, Sahih Bukhari dengan syarahnya yang bernama Irsyadus Sari. Yeah. Sahih Bukhari 4 jilid, Irsyadus Sarinya sampai 10 jilid, ya. Karya Imam Syihabuddin Al-Qastolani dari Mesir, seorang tokoh ahli hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya itulah doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang agak panjang ya doa ini. Nah, maka bagi pemirsa yang ingin lengkap bagaimana doanya dari Rasulullah SAW ini, memang sebaiknya mungkin harus punya bukunya. Ya, supaya dan insya Allah dihafalkan. Insya Allah dihafalkan. Walau dalam sholat tahajud tetap doa-doa yang lain yang kita mauin juga boleh juga ya Pak. Ya, boleh juga kan ada ud'uni astajib lakum. Ya. Silahkan berdoa kepadaku, aku akan kabulkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Cuman ini pernah dijadikan contoh oleh Rasulullah seperti ini. Dan kelihatannya memang lebih lengkap, lengkap dan hampir semua disebutkan. Baik. Baik pemirsa, itu adalah doa yang ditanyakan tentang doa setelah sholat tahajud ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dibaca bukunya, dan insya Allah kalau baca bukunya insya Allah bisa dihafalkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bukunya ini kalau awet, tidak terbakar, tidak kena hujan, insya Allah sampai ke anak cucu akan manfaat. Iya. Dan insya Allah menjadikan amal jariah terus. Dan misalnya kalau untuk di masjid wakaf nih, untuk di mushola biar bisa dibaca orang, itu juga bisa. Ya, dan itu pahalanya selama dibaca orang ini akan ngalir terus kepada yang jariah, yang wakaf tadi. Walaupun kita tidak mengarang langsung kayak saya gitu. Iya. Sebagai wasilah aja, sebagai capek-capek yang mengarang ya. Tapi ya alhamdulillah insya Allah menjadi pahala juga. Insya Allah pahalanya sama ya. Insya Allah mudah-mudahan. Yang mengedarkan juga sama. Insya Allah pokoknya akan diberi pahala. Cuma ada kaidah kait pahala itu ada
al-ujrah biqadril masyaqqah. Iya. Jadi mengenai upah pahala itu melihat kerepotannya. kerepotan. Ya apa yang nulis dengan yang mengedarkan repot mana? Tentu kalau yang nulisnya kadang-kadang mencari satu hadis aja memerlukan setengah jam. Betul. Kita membongkar Kitab yang mana itu? karena rujukannya. terus terang aja Pak Andre, saya nggak puas kalau kayak di koran atau di majalah hanya ketika hadis itu Rahul Bukhari hanya HR Bukhari, hadis riwayat Muslim HR Muslim, Abu Dawud HR Abu Dawud. Kalau saya mesti dibuka dulu kitab aslinya di Sahih Bukhari itu di jilid berapa, di halaman berapa. Betul. Sahih Lebih Muslim detail, ya? yang berjilid-jilid tadi kemukakan carilah hadis di Syarah Sahih Muslim yang 8 jilid 9 jilid 18 juz itu di halaman berapa, di juz berapa adanya keterangan. Kita itu untuk membongkar kitab aja harus ya setengah sampai 1 jam itu. Itu yang menjadikan kerepotannya di situ. Nah di situ, dan itu pahalanya akan lebih banyak. Iya, dihitung-hitung pahalanya dari situ. Ya, al-ujrah biqadril masyaqqah itu ya. Tapi Allah nanti Baik. yang menilai Yang keikhlasan menilai, seseorang. insyaallah. Ya, itu nanti Allah yang betul Baik. Maha tahu. Baik, terima kasih bagi Iya. mudah-mudahan Mudah-mudahan yang ini penting semua ikhlas pertanyaan semua. Iya. ini menjadi manfaat untuk umat ini. Amin ya Allah, Insyaallah. mudah-mudahan ini Iya. menjadi amal soleh kita di akhirat kelak. Amin. Ya Amin. Allah, amin. Amin. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin, kita berjumpa kembali pada episode yang kelima ya, insyaallah ya. Dan insyaallah kita akan tuntaskan 2 buku ini, jilid A dan B ini. Kalau nggak salah akan menjadikan kurang lebih 99 episode. 99 episode Insyaallah lagi. Ya. Tahap pertama itu yang kita tuntaskan. Dan selain buku ini juga nanti Ada, bisa insyaallah, rujukan buku-buku yang yang lain. lainnya ada rujukan-rujukan yang lain. Baik, baik. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. bagi Terima kasih Pak Andre.